Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 24 Juli 2021. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut rawatan Tuhan melalui program ini. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kepadamu malam ini Tuhan. Engkau memberi waktu dan kemungkinan bagi kami bersekutu bersama, memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu akan kami renungkan, firman-Mu akan kami baca. Biarlah Roh Kudus-Mu memperlengkapi kami dan memampukan kami untuk dapat memahaminya dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percakapan dengan perempuan Samaria. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguding dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bertahan hidup, setiap orang butuh makanan. Jika kita melihat dan menyaksikan di sekeliling kita, ada banyak jenis dan bentuk makanan itu. Pertanyaan yang kemudian, makanan apakah yang baik? Makanan yang manakah yang sehat? Makanan yang manakah yang bergizi dan bermanfaat untuk hidup seseorang? Murid-murid Yesus
dalam kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria menganggap bahwa sudah waktunya bagi sang guru untuk makan setelah menempuh perjalanan dan setelah bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang kemudian menjadi percaya. Mereka kemudian menjadi heran ketika Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Ayatnya yang ke-32. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria serta percakapan Yesus dengan murid-muridnya itu mengungkapkan bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan persoalan makanan dan minuman secara fisik, tetapi juga lebih dari itu bahwa setiap orang butuh air hidup dan makanan yang menghidupkan seseorang secara rohani di hadapan Tuhan. Pernyataan Yesus bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku di ayat 34 mengisyaratkan kepada para murid bahwa seorang utusan, seorang murid, bahkan seorang gembala yang diutus Allah tidak boleh abai, tidak boleh lupa untuk menumbuhkan kehidupan spiritualitasnya dengan ketaatan, menghidupi dan mengerjakan dengan tekun kehendak Allah dalam hidupnya. Sebagai gembala, pelayan, dan pemimpin, ternyata kita tidak hanya harus setia menabur, kita tidak hanya harus setia untuk menuai, tetapi penting untuk selalu tahu diri bahwa kita diutus adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendak kita. Kita tidak hanya perlu makanan jasmani, walaupun itu perlu, tetapi juga firman Allah sebagai makanan rohani kita. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, mari berdoa syafaat, kita berdoa. Malam ini ya Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan ucap syukur dan terima kasih bahwa sesungguhnya kami boleh ada sebagaimana kami ada semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan, kiranya itu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Mari Tuhan perjelas lebih jauh di dalam hati kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga tidak boleh dan tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami bersehati berdoa membawa kepadamu akan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini terus bergumul karena persoalan-persoalan kehidupan, persoalan ekonomi, hubungan dalam rumah tangga,
pekerjaan dan usaha, studi, relasi, bahkan sakit penyakit. Kami berdoa dan memohon Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka dan kiranya Engkau membuka jalan bagi mereka. Biarlah mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang merindukan karir yang lebih baik, Tuhan menolong mereka. Mereka yang ingin menyelesaikan studi, berkati Tuhan. Yang terus berusaha, Tuhan juga buka tingkap langit berkat Tuhan bagi mereka, dan Tuhan hadir dalam relasi mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, berperkara dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Beberapa di antara kami, saudara kami yang masih terus bergumul karena sakit penyakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah mereka, dirawat di rumah sakit, baik yang isolasi mandiri maupun yang isolasi di ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Kami berdoa dan memohon kiranya Engkau campur tangan dalam kehidupan mereka, memberkati upaya perawatan yang dilakukan, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, memberkati ramuan-ramuan yang mereka konsumsi. Kiranya pada waktu Tuhan mereka boleh pulih, mereka boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur beberapa di antara saudara kami yang isoman sudah mulai dipulihkan dan hasil pemeriksaan laboratorium mereka sudah menunjukkan nilai negatif. Sungguh kami percaya itu karena mujizat Tuhan sendiri. Kami pun percaya saudara-saudara kami yang lain yang masih sementara isolasi mandiri di rumah-rumah mereka akan juga dipulihkan oleh-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang tua di usia senja mereka. Mungkin ada di antara mereka yang terbatas fisiknya, mari Tuhan tetap kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa untuk berbagai rencana kehidupan kami dalam pelayanan ini Tuhan, kiranya Engkau juga yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih bahwa beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan syukur dan sukacita mereka. Kami bersyukur bersama dengan Wilson Julianus Untung, Clara Tesalonika Parangan, Priscilia Tiffany Seifabel Krismanto, Giselle Mikaela, Gerald Junior, Adriel Miller Payung. Ya Tuhan Allah, bersama dengan mereka kami menaikkan nada syukur oleh karena belas kasih-Mu lah, sehingga hari ini mereka boleh merayakannya dengan penuh sukacita. Sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka Tuhan. Begitu juga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Tandungan Pongsama dan Ibu Martina Arang, Bapak Isa Randa dan Ibu Damaris Pare. Engkau yang memperjumpakan mereka, Engkau yang terus mengiringi langkah kehidupan mereka, menata kehidupan rumah tangga mereka. Maka kami percaya Tuhan pun yang akan memampukan mereka menata kehidupan mereka dalam rumah tangga mereka. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi sehingga mereka terus menaruh harap hanya kepadamu, sebab sesungguhnya Engkaulah yang memperjumpakan mereka, maka Engkau pasti akan terus menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka. Syukur kepadamu ya Bapa Surgawi. Berbagai bentuk penata layanan di jemaat ini sekali lagi kami mohon Engkau campur tangan di dalamnya ya Allah ya Tuhan kami. Bapa Surgawi, malam ini kami akan beristirahat. Peliharakanlah kami, jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, bahkan pula sakit penyakit termasuk virus corona. Kiranya kami tetap terpelihara dalam kasih-Mu. Mampukan kami ya Allah untuk mempersiapkan diri malam ini, beribadah bersama secara langsung dari gedung gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan melalui channel YouTube Jemaat Elim Balikpapan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu, menata kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih lagi dalam penanganan COVID-19 ini.
Tuhan yang akan menolong. Mohon ampunan-Mu ya Allah untuk salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua terberkati. Salam sehat, Tuhan memberkati.